Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Khadijatul Kubra Hasanah, mahasiswi dari Universitas Yarsi, jurusan Ekonomi dan Bisnis Akuntansi. Hari ini aku ingin ngasih tahu tentang materi komputer akuntansi, yaitu topik ketiga tentang buku besar. Jadi di sini pertama, ada definisi buku besar. Buku besar adalah kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Buku besar juga dapat diartikan tahapan catatan terakhir dalam akuntansi atau book of final entry yang menampung ringkasan data yang sudah dikelompokkan atau diklasifikasikan yang berasal dari jurnal. Buku besar dapat digunakan sebagai alat untuk menggolongkan data keuangan, mulai dari jumlah yang besar hingga terkecil. Data yang ada dalam buku besar akan disajikan sebagai bahan informasi untuk menyusun laporan keuangan. Terus di sini ada fungsi dari buku besar. Pertama, mengumpulkan data transaksi. Kedua, mengklasifikasikan dan mengkodekan data transaksi dan akun. Yang ketiga, ada validasikan transaksi yang terkumpul. Yang keempat, ada mengupdate akun buku besar umum dan file transaksi. Yang kelima, mencatat penyesuaian terhadap akun. Yang terakhir, mempersiapkan laporan keuangan. Di sini ada tujuan dari buku besar. Yang pertama, mencatat semua transaksi akuntansi secara akurat dan benar. Kedua, memposting transaksi-transaksi ke akun yang tepat. Ketiga, menjaga keseimbangan debit dan kredit pada akun. Keempat, ada mengakomodasi entry jurnal penyesuaian yang dibutuhkan. Yang terakhir ada menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya dan tepat waktu untuk setiap periode akuntansi. Jadi hari ini kita akan praktek tentang cara membuat buku besar. Ada dua cara. Yang pertama, buku besar dalam format pivot table seperti ini. Terus yang satunya, buku besar dalam format advanced filter. Jadi kita langsung aja ke prakteknya ya. Jadi di sini sebelumnya aku udah bikin buku besar yang pivotnya tuh kayak gini, terus yang buku besar advanced-nya itu kayak gini. Sekarang kita langsung aja coba prakteknya ya. Di sini udah ada ituan keterangannya PT FEB Yarsi. Ini di sininya buku besar per 31 Desember 2020. Terus kita mulai dari yang baris ketujuh di kolom A, kita langsung aja ke insert, terus yang pivot table, karena kita mau coba pakai yang pivot. Terus di sini untuk select arrange-nya itu kita ke jurnal umum, terus ini kita iniin aja semuanya, kita blok sampai ke transaksi terakhir. Sampai transaksi terakhir, kalau udah kita tinggal oke. Kalau udah kayak gini, di sini ada kayak ginian nih. Terus untuk filtersnya kita masukin ke yang kode akun. Untuk province-nya itu kita masukin tanggal, terus sama keterangan. Nah untuk values-nya kita masukin yang debit, terus sama kredit. Udah kayak gini, kan untuk tanggal nih udah ada tanda ininya nih. Kita klik aja, terus di sini ada file setting, village setting, terus di sini untuk subtotal and filters-nya kita yang non aja. Terus untuk layout dan print-nya itu kita ubah ke show items in tabular form. Kita oke. Sudah seperti ini. Terus untuk sub debit dan kreditnya kita jadiin ke accounting, yaitu nilai rupiahnya. Kalau udah seperti ini, terus sekarang kita ke yang ini, kode akun. Itu kita mau kasih kayak titik 2 secara otomatis gitu. Kita langsung aja ke klik home. Terus di sini kita ganti ke more number format. Kita pilih yang custom. Nah, di sini kita masukin yang ini nih, yang ini. Kalau ini nggak ada, kalian bisa bikin dulu sendiri secara manual. Karena ini udah ada, jadi kita langsung pakai aja. Terus ini tinggal
tarik ke bawah kan sama. Terus di sini kita ganti jadi nama akun. Terus ini tinggal kita copy aja, taruh di sini. Sama di bawahnya. Dari sini kita ganti jadi pos saldo. Terus bawahnya jadi saldo awal. Saldo awal. Udah seperti ini. Terus di sini untuk nama akunnya kita masukin rumus VLOOKUP-nya tinggal sama dengan terus VLOOKUP. Terus ke klik yang atasnya. Udah kayak gitu nih koma. Ini tergantung ya, koma atau titik koma itu sama aja tergantung dari laptop dan komputer kalian. Terus di sini untuk table array-nya itu kita masukin yang daftar akun. Udah, terus kita koma atau titik koma lagi, terserah bagaimana komputer kalian. Terus di sini kita masukin ini nama akun itu barisan kedua. Jadi di sini kita klik 2 di kolom kedua maksudnya. Terus terakhir kita tinggal yang false. Enter. Udah kayak gini. Kita copy aja rumusnya, kita pindahin ke sini. Sama ke bawahnya. Nah, di sini kita ganti karena kan bukan nama akun lagi kan yang mau ituin, tapi pos saldonya. Terus ini kita ganti nih, kita hapus aja nih. Terus ke kolom yang ini. Terus karena pos saldo itu ada di kolom ketiga, jadi diganti jadi nomor 3. Terus bawahnya juga ini dihapus aja. Klik ini, terus ini kita masukin debit dan kreditnya. Jadi di sini karena debitnya itu ada di kolom kelima, terus udah kayak gini, kita tambah. Ini kita copy dulu. Kita copy, kita paste. Nah, di sini kreditnya itu 6, jadi enter. Terus sekarang kita tinggal masukin aja deh akunnya kas. Nah, udah kan secara otomatis sudah kelihatan begini. Terus nah, karena ini kita udah dapat yang pos saldo untuk debitnya, kita mau coba yang ke pos saldo kreditnya. Kita tinggal copy aja ini. Semua kita copy. Terus kita taruh, kita paste. Udah deh begini. Terus untuk yang kolom kredit itu berarti utang. Berarti di sini kita ganti utang itu ada di 2100 kalau nggak salah. Oke. Nah, udah ada. Dan nongol deh seperti ini. Ini untuk yang buku besar pivot. Sekarang kita tinggal ke yang satunya lagi, yaitu buku besar advanced. Oke, ini udah ada ininya. Terus kita ini untuk nomor akun kita di sini. Terus kita ke data, terus validation. Terus seperti biasa nih untuk allow-nya itu kita pakai yang list. Terus ini untuk ignore blank-nya kita uncheck list. Nah, untuk search-nya sama dengan kode. Udah. Nah, kalau udah di sini kita tinggal sama dengan terus masukin rumus VLOOKUP. Udah kayak gini. Terus ke sini. Terus koma.
terus daftar akun, terus koma, terus 2, koma lagi, terus yang false. Nah, udah kayak gini. Terus ini kita copy aja, terus kita pindahin ke sini. Sebelahnya juga kita copy. Terus untuk ini sama kayak tadi kita ubah di sini post saldo itu yang ketiga. Terus ininya dihapus, diganti ke yang ini, terus enter. Terus untuk sebelahnya juga sama, ininya dihapus, diganti yang ini, kolom ini. Terus untuk debit, karena mau masukin debit dan kredit berarti 5, terus ditambah, ini di copy sama kayak tadi rumusnya, terus di paste. Ini kita pindahin ke kredit yaitu 6, terus kita enter. Dari sini kalau udah, terus kita coba di sini untuk ini. Nah, ada kan ya kayak gini. Kita mau coba yang kas, no, udah langsung ada. Kita ganti ke accounting, dirupiahin maksudnya. Terus ini kita blok dari tanggal sampai yang kredit. Terus kita ke data, dari data kita ke event set. Nah, ini kan untuk leads range-nya itu kita ke jurnal umum. Kita blok dari tanggal, kolom tanggal ke kredit sampai ke bawah, sampai transaksi akhirnya tuh udah selesai. Ini udah begini. Terus sebelumnya, setelah ini kita pindahin dulu ini untuk diganti ke copy to another location. Nah, terus untuk ininya kita udah kayak gini. Nah, terus untuk ininya kita ke yang tadi. Nah, ke sini. Terus ke bawahin aja. Nah, gini. Terus untuk yang ini kita copy lagi ini, kita blok lagi ini sampai ke yang kredit. Terus udah kayak gitu. Jadi ini udah kayak gini nih, tinggal hitungin kolom saldo, rumusnya sama dengan, karena ini saldo awal, jadi tinggal masukin yang akun debit ini, terus tinggal enter, terus bawahnya itu rumusnya sama dengan, terus ke atas ini ke saldo awalnya, terus ditambah ke sini, terus dikurang sama yang kreditnya. Begini. Terus ke bawahnya juga seperti itu. Terima kasih.